Al-alim bikulli syai', Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Ya. Segala sesuatu Allah tahu, bahkan yang tersembunyikan dalam hati Allah tahu. Bahkan yang belum diucapkan, diutarakan Allah sudah mengetahuinya. Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alladzi wasi'at rahmatuhu kulla syai', yang rahmatnya meliputi segala sesuatu. Maka ketika ada orang memasukkan perantara antara dia dengan antara dia ya dengan ciptaannya, maka ini akan mengurangi hak rububiyah Allah dan mengurangi ilahiyah Allah dan mengurangi tauhid. Seharusnya kalau kau tahu Allah Maha mengetahui, tidak perlu kau ibadah lewat orang, enggak perlu ibadah lewat wali. Seperti perkataan sebagian orang, mereka menyamakan Allah dengan raja. Kamu kalau minta sesuatu kepada raja, emang raja dengar kamu? Emang raja kenal kamu? Karena ada caranya, adabnya. Adabnya apa? Lewat menteri. Nah, demikian juga Allah. Ini adalah bentuk perendahan terhadap Allah. Beda antara raja dengan Allah. Kalau raja, iya, raja tidak tahu kita ini siapa. Ya. Raja enggak tahu benar karena raja terbatas. Makanya dia butuh direksi-direksi, dia butuh menteri-menteri. Menteri aja butuh anak buah menteri. Karena mereka tidak tahu. Nah, tapi Allah, jangankan kita, benda mati saja, daun Allah tahu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak ada daun yang jatuh kecuali Allah tahu. Maka menyamakan Allah dengan raja ini adalah kias yang salah. Akhirnya mengkonsekuensikan kalau gitu doa jangan langsung kepada Allah. Karena Allah belum tentu dengar kamu, Allah tidak kenal kamu. Caranya gimana? Ya udah, lewat wali ini, lewat habib ini, lewat sunan ini, lewat macam ini tidak benar. Akhirnya mereka mengajarkan, kalau kamu dalam kondisi terdesak, panggil wali fulan. Ya wali fulan, ya wali fulan. Dia akan hadir segera. Ini kesyirikan. Dan ini bentuk suudzon kepada Allah. Menyangka Allah tidak dengar kamu, menyangka Allah tidak tahu hasil hatimu, menyangka Allah tidak tahu penderitaanmu. Bukti banyak betapa ada orang yang miskin, yang tidak dikenal, yang tidak ada yang tahu dia, kemudian dia berdoa kepada Allah, salat malam dia berdoa, doanya dikabulkan. Enggak ada yang kenal dia, raja pun tidak kenal. Kita pun tidak kenal dia. Uwais Al-Qarani, siapa yang kenal dia? Enggak ada yang kenal dia. Tapi Allah kenal dia. Allah kenalkan Uwais kepada Nabi. Nabi kenalkan Uwais kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Seorang yang miskin, bahkan dituduh yang tidak oleh kaumnya. Tapi dia adalah makhluk Allah. Kalau dia makhluk Allah, Allah tahu setiap makhluk secara detail. Maka ketika kita tahu Allah Maha mengetahui, Allah Maha rahmat, Allah Maha sayang, Allah Maha berkuasa, maka sikap memasukkan perantara antara Allah dengan makhluknya, ada perantara, ini menurunkan hak rububiyah Allah, hak uluhiyah Allah dan hak tauhidnya. Jadi ini merupakan bentuk kepada Allah, bentuk persangkaan buruk kepada Allah. Maka tidak mungkin cara seperti ini, berdoa kepada mayat-mayat, kepada wali-wali, disyariatkan oleh Allah untuk hamba-hambanya. Mustahil. Tidak mungkin. Sekarang terbalik. Justru tawassul, minta kepada mayat-mayat dianggap syariat. Kata Ibnul Qayyim, tidak mungkin dijadikan syariat seperti ini. Karena syariat seperti ini berarti menjatuhkan ya kedudukan Allah Subhanahu wa taala, mengurangi kedudukan Allah. Wa yamtani'u fil uqul wal fitar jawazuhu. Tidak mungkin akal dan fitrah membolehkan seperti ini. Kalau kau tahu Allah Maha mengetahui semua penderitaanmu, amma yujibul muttarra idza da'ah, kata Allah, siapakah yang mengabulkan doa yang terdesak ketika dia berdoa kepada Allah? Cuma hanya Allah. Rasulullah SAW saja berdoa kepada Allah. If tastaghithuna rabbakum, Rasulullah angkat kedua tangannya berdoa kepada Allah. Itu Rasulullah SAW. Siapa yang mengetahui Nabi Yunus dalam perut ikan paus? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Taib, Nabi Yunus saja minta sama Allah. Kemudian kalau Nabi Yunus dikubur, kita datang kuburan Nabi Yunus minta sama Nabi Yunus. Nabi Yunus alaihissalam saja butuh kepada Allah. Allah yang Maha tahu. Maka seorang ketika berusaha perantara-perantara dengan katanya untuk beri syafaat lah, untuk apalah, maka ini bentuk berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin disyariatkan oleh Allah dan dilarang kebolehannya oleh akal yang selamat dan fitrah yang benar. Wa qubhuhu, dan buruknya sikap seperti ini, mustaqirrun fil uqul, terpatri dalam akal yang benar, wa fawqa kulli qabih, mengungguli segala keburukan. Yani maksudnya keburukan syirik itu mengungguli segala keburukan. Karena keburukan syirik terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Zina buruk, mencuri buruk, merampok buruk, tapi terkait dengan hak manusia. Tapi ketika syirik ada bentuk perendahan terhadap rububiyah Allah atau uluhiyah atau tauhid Allah Subhanahu wa taala.